Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini untuk menempuh tugas mata kuliah MAPS dengan dosen Butino. Jadi saya akan mereview buku yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang ditulis oleh Hendrik Saifuddin SHIMH. Jadi di bagian mulai dari pertengahan ya, ini arbitrase dijelaskan cukup panjang dari pengertian, syarat-syarat, habis itu kewenangannya, macam-macam arbitrase, macam-macam perjanjiannya, arbitrase, prosesnya, proseduralnya itu bagaimana, habis itu ada juga penjelasan tentang arbitrase nasional dan arbitrase internasional dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mulai. Buku ini cukup mudah untuk dipahami. Jadi untuk pemula ya cukup nangkep buku ini. Cuma yang kurang saya bicara kurang-kurangnya dulu ya. Cuma yang kurang di sini pengertian yang ditulis dari ahli-ahli hukum Barat maupun Belanda ataupun di negara lain itu ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, jadi bagi orang yang nggak tahu bahasa Inggris ini akan kesulitan untuk memahami apa maksud dari tulisan tersebut. Di sini pertama dijelaskan, awal itu pengantar dijelaskan tentang definisi arbitrase secara umum, sama awal mula arbitrase itu ada di Indonesia itu ada di undang-undang mana, reglemen yang dari Belanda itu pertama kan ada di sana, baru setelah ada undang-undang nomor 30, undang-undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, barulah tidak memakai undang-undang yang dari luar. Nah, habis itu dijelaskan secara singkat adanya arbitrase di Indonesia ini, keberadaannya dimulai dari dibentuknya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 3 Desember tahun 1977, yang dipelopori oleh Kamar Ikatan Dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia. Mohon maaf. Barulah itu dijelaskan secara singkat mengenai kelebihan arbitrase. Jadi pada pokoknya arbitrase itu sangat menjaga sifat kerahasiaan dari proses penyelesaian sengketanya. Nah, jadi para pengusaha, pedagang-pedagang itu lebih mengutamakan penyelesaian sengketa mereka di melalui non litigasi, terutama di arbitrase daripada melakukan penyelesaian sengketanya di litigasi. Barulah itu dijelaskan terkait dengan definisi atau pengertian arbitrase sendiri. Dia mengacu, pertama dijelaskan dari Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian arbitrase dari para pihak, yang itu nantinya para pihak secara tertulis, yang jelas secara tertulis di luar pengadilan, yang jelas. Nah, jadi maksud dari pengertian ini adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan oleh perjanjian tersebut yang dinamai dengan arbitrase oleh para pihak yang bersengketa, dan perjanjian tersebut dibuat dengan secara tertulis. Kemudian di buku ini dijelaskan tentang definisi arbitrase dari pakar-pakar ahli hukum. Di sini ada Frank L. Khoury dan Edna L. Khoury, ada Heru Subekti, Sudikno Mertokusumo, Asakin Kusuma Atmaja, kemudian Gary Goodpaster, Jane Robert, Peter F. Richard Hill, kemudian H. Priyatno Abdul Rashid, Teresa F. Frisbie. Nah, dari kesemuaan definisi yang dipaparkan di buku ini, pada pokoknya semua mengarah pada
penyelesaian di luar pengadilan yang pertama. Habis itu kedua itu ranahnya perdata. Perdata lebih pokok itu biasanya lebih kepada ranah perdagangan atau sengketa usaha dan lain sebagainya. Kemudian ada ini hakim wasit, kemudian ada perjanjian arbitrase secara tertulis dari para pihak. Nah, jadi inti dari pokok definisi-definisi para ahli tersebut tadi. Habis itu dijelaskan karakteristik dan syarat-syarat arbitrase. Nah, di sini disebutkan ada 3 karakteristik arbitrase, cuma di buku ini dijelaskan cuma 2. Jadi bisa dilihat kawan-kawan 1, 2. Kemudian untuk 3-nya itu tidak ada di buku. Enggak ada nomor 3-nya ya. Langsung dia ke poin D, syarat-syarat arbitrase dan kewenangan arbitrase. Nah, jadi ini ada catat di buku, nggak tahu di halaman-halaman lain ya. Saya tertuju pada arbitrase saja. Nah, yang pertama itu dibahas ini dalam hukum perdata. Nah, jadi maksudnya dalam hukum perdata ini penyelesaian arbitrase itu ditujukan atau difokuskan pada ranah perdata, khususnya perdagangan. Ruang lingkupnya itu perniagaan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Dan yang jelas ada batasan larangan yang tidak boleh sengketa perdata itu dilaksanakan secara arbitrase yang diatur dalam KUH Perdata buku 3 bab ke-8 bab ke-18 pasal 1851 sampai 1854 yang dijelaskan di buku ini. Nah, yang kedua adanya perjanjian arbitrase yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase sesuai yang dijelaskan di awal tadi, bahwa landasan terjadinya arbitrase itu ada perjanjian di antara kedua belah pihak yang beritikat baik. Nah, jadi landasan dari arbitrase ini kedua belah pihak itu harus melakukan perjanjian secara tertulis dan kedua belah pihak berhak memilih arbiternya masing-masing. Jadi untuk mengurangi kemungkinan kecurangan dari arbiter atau hakim arbitrase itu atau hakim wasit, jadi kedua belah pihak berhak memilih arbiternya dan itu juga mengurangi rasa ini ya, gak enakan atau misalkan loh kok orang ini yang terpilih ini kan bukan mau saya atau gimana. Nah, itu bedanya dengan litigasi. Kalau litigasi kan di pengadilan tuh sudah jelas hakimnya ini dan tidak boleh ada penolakan. Nah, kalau di sini dari awal kita sudah bisa memilih arbiternya siapa, jadi ada keluasan atau kelogoan dari kedua belah pihak. Nah, habis itu di poin ini juga dijelaskan tentang kerahasiaan lebih lanjut. Maksud sifat kerahasiaan dalam arbitrase itu kayak gimana. Jadi tidak ada publikasi atau tidak ada dokumentasi sesuai kayak di pengadilan sampai diupload di web. Itu kan kalau misalkan pengusaha atau pembisnis ketika permasalahan diupload itu kan bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada usaha tersebut atau pembisnis tersebut. Nah, habis itu dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan arbitrase. Yang pertama ada kerahasiaan para pihak, habis itu tidak terlalu administratif dalam menyelesaikan perkara dan tidak terlalu formal dalam melakukan ini pengumpulan alat bukti dan sebagainya. Dan untuk biaya dan kecepatannya termasuk cepat, biayanya termasuk ringan. Kemudian adanya kebebasan para pihak untuk memilih arbitrasenya, hakimnya. Habis itu ada kebebasan para pihak untuk memilih hukumnya. Nah, adapun untuk kekurangannya dari arbitrase ini adalah masyarakat baik yang belum tahu tentang arbitrase, kedua masyarakat belum percaya terhadap belum banyak yang percaya terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, di arbitrase ini harus ada itikat baik dari orang-orang yang menjalankan, para pihak yang menjalankan itu harus beritikat baik agar terjadinya
perjanjian arbitrase itu yang lancar dan tidak terjadi apa-apa. Nah, masuk ke syarat-syarat arbitrase dan kewenangan arbiter. Nah, syarat-syarat arbiter ini yang pertama cakap hukum, kedua berumur 35 tahun, yang ketiga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, sedarah semenda terhadap pihak yang bersengketa. Habis itu yang keempat itu tidak ada maksud finansial dalam melaksanakan perkaranya. Yang kelima harus memiliki pengalaman di bidangnya minimal 15 tahun. Yang terakhir arbiter ini bukan termasuk sebagai hakim, jaksa atau penegak hukum lainnya. Nah, untuk kewenangan-kewenangan yang diberikan ketika arbiter wafat itu kewenangannya tidak batal atau tidak hangus, tapi ada suatu proses pergantian arbiter yang baru terhadap arbiter yang meninggal. Atau ada juga arbiter yang dibebas tugaskan karena dia memihak oleh salah satu pihak atau dia melakukan kecurangan-kecurangan dalam menilai pihak-pihak yang bersengketa. Nah, di poin selanjutnya ini ada perjanjian arbiter. Dari perjanjian arbiter itu ada dua. Jadi perjanjian arbitrase sebelum sengketa dan perjanjian arbitrase setelah sengketa. Nah, dua-duanya dijelaskan di buku ini. Jadi kalau sebelum sengketa itu kita sudah melakukan perjanjiannya sebelum sengketa pada pokoknya. Nah, yang setelah sengketa yang poin kedua tadi yang saya sebut, pada pokoknya para pihak yang bersengketa itu melakukan perjanjiannya setelah persengketaan. Nah, jadi kalau yang saya tangkap, yang pertama itu sebelum ada sengketa dua belah pihak ini sudah melakukan perjanjian arbitrase. Ketika ada sengketa-sengketa apa aja nanti yang mereka tempuh untuk jalur hukumnya. Nah, yang poin kedua ini yang arbitrase setelah sengketa, perjanjian arbitrase setelah sengketa ini yang dimaksudkan ketika ada persengketaan barulah kedua belah pihak ini melakukan perjanjian arbitrase. Gitu. Nah, untuk prosedur arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, saya rasa secara keseluruhan itu hampir sama dengan pengadilan pada umumnya. Cuman dalam arbitrase ini lebih luas dan lebih fleksibel dalam menjalankan atau melaksanakan prosesi arbitrasenya. Kalau di pengadilan kan terkesan sangat formal sekali dalam menjalankan proses pengadilannya. Secara keseluruhan hampir sama, cuma ada nama-nama yang mungkin berbeda dengan pengadilan. Dari termohon, pemohon, kalau pengadilan ada tergugat, dan lain sebagainya. Dan di arbitrase ini bersifat rahasia, jadi tidak dipublis. Kalaupun di pengadilan itu kan dipublis secara umum, nanti gugatannya juga masuk di web, dia bisa akses, semua masyarakat umum bisa akses seenaknya. Nah, untuk arbitrase itu ada dua, jadi ada lembaga arbitrase nasional dan ada lembaga arbitrase internasional. Pihak bersengketa itu berhak atau punya hak untuk memilih ketika dia punya sengketa atau sebelum persengketaan itu mau melakukan perjanjian arbitrase di lembaga mana, di lembaga nasional kah atau di lembaga internasional. Nah, mungkin itu review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.